belajar tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang pertama kali kita miliki ketika kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, hari itu hati kita terasa begitu berkobar-kobar, penuh sukacita, penuh dengan perasaan mengasihi Tuhan begitu rupa. Setiap hari, setiap detik yang kita ingat adalah Tuhan. Itu begitu membara, begitu penuh gairah cinta itu kepada Tuhan. Jadi pertama kali kita jatuh cinta, itulah yang disebut kasih mula-mula. Tapi seiring dengan waktu berjalan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kasih mula-mula ini menjadi dingin. Mungkin itu karena kesibukan pelayanan, kesibukan kita di dalam mencari nafkah, atau kesibukan kita yang banyak itu kemudian membuat hati kita jauh dari Tuhan. Kemudian perasaan kita menjadi dingin kepada Tuhan. Mungkin kita masih melayani, kita mungkin masih melakukan banyak pelayanan, mulai dari mungkin besuk, khotbah, singer, song leader, atau apalah pelayanan yang kita pegang. Tapi kita sudah tidak dengan sepenuh hati lagi, kita sudah menjadi dingin, sudah tanpa gairah, tanpa cinta. Apa kata Tuhan tentang ini? Tuhan mencelah sebuah gereja di Efesus karena gereja ini ternyata kehilangan hal yang paling penting di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Itu adalah kasih mula-mula. Mari kita baca, saudara ya, kita belajar dulu dari firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Gereja di Efesus ini, di dalam pelayanan kepada Tuhan, mereka itu sudah top, sudah bagus ya. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaan, jerih lelahmu aku tahu, Tuhan berbantu. Di dalam pelayanan sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Di dalam engkau melakukan banyak pekerjaan, melayani aku, kemudian membantu orang itu sudah sangat bagus. Melakukan hukum-hukumku sudah sangat bagus. Engkau juga tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Engkau itu luar biasa lah di dalam melayani aku, luar biasa. Dalam pekerjaan pelayanan engkau luar biasa. Ayat berikutnya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini bukan hanya melayani Tuhan, tapi dia menderita. Itu pun sabar oleh karena namanya. Jadi oleh karena nama Tuhan mereka bersedia menderita, dan mereka menanggung penderitaan itu dengan sabar oleh karena nama Tuhan. Coba Anda pikir, kurang apa jemaat ini? Sudah sangat bagus, top dinilai oleh Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan nilai mereka kurang adalah di dalam kasih, cinta. Karena mungkin banyaknya pelayanan yang mereka pegang, dan begitu banyak hal-hal yang mereka lakukan untuk Tuhan, sehingga kemudian mereka terjebak di dalam rutinitas. Rutinitas kemudian mengambil hati mereka dari Tuhan. Rutinitas ini membuat mereka menjalani semua itu hanya sekedar rutinitas, tanpa cinta, tanpa gairah, ya cuma sebuah pekerjaan. Seperti seorang robot menjalankan pekerjaan, ia tanpa perasaan robot mengerjakan, tanpa perasaan cinta. Hari itu Tuhan mencela gereja ini. Tuhan bilang, engkau kehilangan kasihmu yang semula. Jadi ketika kita melayani Tuhan tidak lagi dengan cinta, kita melakukan banyak hal buat Tuhan tidak lagi dengan cinta, kita cuma sekedarnya, cuma ya ke gereja baca firman sekedarnya, menyembah ya sekedarnya, cuma karena kewajiban, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah. Tuhan mengurus gereja ini, gereja di Efesus, karena mereka kehilangan kasih semula. Tuhan nggak mau, oh aku sudah bagus menyembah, engkau sudah bagus nih khotbah di pelayanan di mana-mana sudah bagus. Mungkin bagi manusia kita bagus, tapi Tuhan
lebih mau kasih kita daripada semua pekerjaan kita. Bagi Tuhan yang paling penting adalah cinta. Bagi Tuhan yang paling penting adalah kasih. Bagaimana kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, itu lebih penting buat Tuhan. Dan kadang-kadang yang paling penting ini yang membuat kita lupa. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Gereja ini sudah kehilangan kasih mula-mula, sudah menjadi dingin. Dan Tuhan tidak ingin punya mempelai yang sudah dingin cintanya. Dia ingin sebuah hubungan. Dia tidak ingin rutinitas, dia tidak ingin liturgi, dia tidak mau itu. Tuhan mau hubungan, ada cinta, ada gairah, ada kasih di dalam hubungan itu. Bukan sebuah upacara, bukan sebuah ritual. Tuhan gak mau itu. Dia tidak menginginkan ritual. Dia bukan Tuhan yang bisa dipuaskan dengan ritual, upacara ritual, kemudian pelayanan kita yang hebat. Anda pikir Tuhan senang? Ya, kalau tanpa cinta itu tidak ada artinya. Kalau tanpa kasih itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau cinta kita. Gereja ini dicela karena kehilangan cintanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti gereja di Efesus? Kita kehilangan cinta hari-hari ini. Mungkin kita masih menyembah, mungkin kita masih khotbah, mungkin kita masih ibadah, tapi sudah tanpa cinta. Kita lakukan hanya sekedarnya, kita lakukan sebagai kewajiban, kita lakukan sebagai kebiasaan, kita lakukan ya seperti sebuah upacara saja, tanpa hati, tanpa cinta. Dan Tuhan bilang untuk orang-orang seperti itu, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan bilang engkau sudah jatuh sangat dalam ketika engkau kehilangan kasih mula-mula. Engkau itu sudah jatuh sangat dalam. Walaupun masih di gereja, walaupun masih pelayanan, walaupun mungkin masih khotbah, walaupun masih sibuk pelayanan sana sini, tapi engkau sudah jatuh. Engkau jatuh sangat dalam. Jatuh sangat dalam. Tuhan sedang berkata, engkau jatuh sangat dalam nak, kalau engkau tidak bertobat bahaya. Berapa banyak mungkin di antara kita hari-hari ini kasih kita sudah menjadi dingin. Kita tidak lagi memiliki gairah, kita tidak lagi memiliki cinta kepada Tuhan. Mungkin hati kita pindah kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Itu bisa hati kita pindah kepada uang, pindah kepada kenikmatan hidup, pada kesenangan dunia, hati kita pindah ke sana. Sehingga kita kemudian terasa dingin. Dengan Tuhan kita menjadi dingin, kita tidak lagi bergairah, kita tidak lagi mencintainya karena cinta kita pindah pada yang lain. Mungkin bukan kesenangan dunia, tapi mungkin karena banyaknya tekanan, banyaknya masalah, sehingga itu mengikis cinta kita dari Tuhan. Bisa seperti itu, sehingga hati kita pelan-pelan menjadi dingin dan kemudian kita kehilangan kasih semula. Hal ini tidak bisa terus-terus terjadi karena Tuhan bilang engkau sudah jatuh sangat dalam. Tuhan bilang kalau engkau tidak punya cinta yang semula, engkau mendekati aku, hubungan kita ini tanpa cinta, engkau sudah jatuh, nak, engkau jatuh sangat dalam. Tuhan mendaki cinta, Tuhan mengendaki ada passion dalam hidup kita, mengiring Dia. Tuhan mau sebagai mempelainya kita memiliki hati yang mencintainya. Dia tidak ingin punya mempelai yang hatinya dingin. Saya percaya Anda semua tidak menginginkan punya pasangan hidup yang hatinya dingin, yang sudah tidak punya cinta. Mungkin masih mengerjakan segala sesuatu, masih mengerjakan tanggung jawab, tapi sudah tanpa cinta. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau. Kita mau tanggung jawab dikerjakan, pelayanan dikerjakan, tapi yang paling penting adalah dengan cinta, dengan hati. Tuhan menghendaki mempelainya semua kembali kepada kasih mula-mula. Dia mau kita kembali kepada kasih mula-mula, di mana pertama kali kita jatuh cinta kepadanya. Hanya Tuhan dan hanya Tuhan dan hanya Tuhan yang kita inginkan. Tuhan
Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan seorang wanita yang berdosa, yang mengurapi dia dengan minyak yang mahal. Minyak itu dibeli dengan hasil kerjanya selama setahun. Uang selama setahun ini dia kumpulkan hanya untuk membeli minyak. Dan minyak ini hanya untuk dipecahkan, untuk mengurapi Yesus. Wanita ini ingin menunjukkan kepada Tuhan cintanya, ingin menunjukkan kepada Tuhan betapa dia mengasihi Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa bagi hidupnya, betapa Tuhan itu segalanya bagi dia. Wanita ini sedang menunjukkan, Tuhan, aku mengasihimu, aku melakukan ini karena cintaku kepadamu, Tuhan. Pecahkan buli-buli minyak itu di kaki Yesus. Dan dengan menangis dia berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku ini seorang berdosa, Tuhan. Tapi Engkau mengampuni aku, Engkau mengasihi aku. Terima kasih, Tuhan. Dia tidak henti-hentinya menangis. Dia tidak henti-hentinya mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan menyekah dengan rambutnya. Dia sedang bilang, seperti inilah aku mencintaimu, Tuhan. Seperti inilah aku mengasihimu, Tuhan. Seperti inilah hatiku kepadamu, Tuhan. Anda tahu wanita ini belum banyak melakukan hal-hal besar. Mungkin dia belum KKN, belum melakukan banyak hal pelayanan yang besar-besar, belum banyak. Wanita ini bekas orang yang tidak benar, bekas orang berdosa. Dia cuma tahu bahwa Yesus mengasihi dia dan dia mengasihi Yesus. Cuma dia tahu, aku mencintai Yesus. Yang dia tahu cuma itu. Dan hari itu Yesus tersentuh oleh apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dan dia bilang, dimanapun Injil ini diberitakan, wanita ini akan disebut di sepanjang Injil itu diberitakan. Anda tahu, Tuhan menaruh penghargaan yang sangat besar kepada wanita ini. Hanya karena wanita ini mengasihi Tuhan begitu rupa. Hanya karena wanita ini mengasihinya seperti itu. Di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Menangis terus-terus di kakinya, mengurapi kakinya, terus menyekanya dengan rambutnya. Buat Yesus, itu adalah sebuah penyembahan. Itu adalah sebuah penyembahan. Itu adalah cinta. Itu adalah passion. Itu adalah gairah. Dan Tuhan mau sebuah hubungan. Tuhan tidak mau liturgi. Dia tidak mau seremonial. Dia tidak mau upacara-upacara keagamaan. Dia tidak ada di sana. Dia mau cinta. Dia mau cinta dan hanya cinta. Ada seorang pendeta yang sangat besar di dunia ini, begitu terkenal. Dia bersaksi pada suatu hari ketika dia sedang koma. Hari itu dia sedang di dalam koma itu, dia mimpi melihat sebuah pengadilan Tuhan. Dan hari itu, ketika dia dipanggil menghadap, hari itu Tuhan cuma diam saja sama dia. Tuhan tidak mengangguk, Tuhan tidak senang melihat dia. Tuhan cuma diam dan Tuhan tidak berkata-kata. Hari itu Tuhan cuma memandangi dia. Dan Tuhan cuma bilang, aku memberi engkau kesempatan sekali lagi. Kembali kepada kasih semula. Anda tahu, pendeta ini, pendeta yang sangat besar, KKR di seluruh dunia dan penuh dengan mujizat. Tapi Tuhan bilang, dia tidak ingin itu. Di hadapan Tuhan, bukan semua pekerjaan pendeta ini yang dilakukan. Yang ingin Tuhan lihat adalah cintanya, kasihnya. Dan Tuhan bilang hari itu kepada pendeta ini, engkau harus bertobat. Aku beri engkau waktu untuk kembali kepada kasih. Hari itu pendeta itu nangis. Dan terjadi pertobatan di dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa pelayanannya tidak ada artinya selama ini. Yang Yesus mau cuma apa? Cinta.
hati, kasih, rasa, gairah. Tuhan mau itu di dalam kita mengiring Dia. Tuhan mau kita mencintainya. Yesus mau hubungan. Sekali lagi hubungan. Dia datang ke dunia ini karena Dia menginginkan hubungan. Dia memanggil kita sahabat karena Dia inginkan hubungan. Dia bilang kita adalah anak-anaknya karena Dia ingin kita memiliki hubungan. Yang Dia tawarkan adalah apa? Ketika Dia turun ke bumi ini, hubungan. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan tanpa hubungan, tanpa cinta, sesungguhnya kita sudah jatuh sangat dalam. Kita sudah kehilangan banyak. Seolah-olah kita hidup, tapi mati. Tuhan bilang, kau sudah jatuh dan jatuh sangat dalam. Ketika Yesus datang, Dia ingin mempelai yang punya cinta. Yang punya cinta membara, punya cinta, punya gairah untuk Dia. Dia tidak ingin menjemput mempelai yang hatinya dingin, mempelai yang sudah tidak punya cinta buat Dia. Dia tidak ingin mempelai yang seperti itu. Oleh sebab itu mari kita bertobat. Ketika hati kita sudah menjadi dingin, ketika kita sudah tidak punya gairah untuk mencari Tuhan, gairah untuk beribadah, gairah untuk berdoa, ketika kita sudah tidak mempunyai gairah untuk mencari Dia, bertobatlah, karena sesungguhnya kita sudah jatuh sangat dalam. Dan Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan bilang, kalau engkau tidak bertobat, aku akan ambil kaki dianmu. Ini serius. Kita kadang berpikir semuanya biasa aja, udah tanpa cinta, tanpa biasa. Pokoknya kita beribadah, pokoknya kita menyanyi, pokoknya kita menyembah. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan apa-apa yang tanpa cinta, apa-apa yang tanpa kasih, tidak ada artinya. Tuhan bilang bertobatlah, karena kalau enggak, kaki dianmu akan kuambil. Kaki dian itu adalah pelita yang menerangi hidup kita. Kalau itu diambil, apa yang terjadi dengan hidup kita? Ketika kita sudah tidak punya pelita, yang ada apa? Kegelapan. Tentunya kita tidak mau hidup kita penuh kegelapan dan terang itu tidak ada. Kita mau hidup kita penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Efesus adalah gereja yang besar. Ketika zaman Rasul Paulus itu termasuk gereja besar. Sejarah mencatat gereja besar dari ketujuh sidang jemaat Allah pada zaman itu adalah Efesus. Tapi apa yang terjadi di kitab Wahyu ketika Tuhan bilang, kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu itu. Anda tahu hari ini Efesus jadi apa? Tidak ada bekas-bekas kekristenan di sana. Kaki dian benar-benar diambil. Tentunya kita tidak ingin jadi seperti Efesus, di mana kaki dian diambil sehingga tidak ada bekas-bekas tentang Tuhan sama sekali. Kita mau hidup kita penuh dengan cinta, penuh dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita penuh dengan cinta, penuh dengan Tuhan, mari kita cari Tuhan dengan cinta. Mungkin bangun pagi-pagi yang kita datang, Tuhan, aku mau datang kepadamu untuk mencintaimu, untuk berterima kasih kepadamu. Aku hanya ingin mengatakan Tuhan bahwa aku mencintaimu, bahwa aku mengasihimu. Aku tidak ingin apa-apa, aku hanya mengatakan Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan. Malah mungkin kita datang kepada Dia, kita cuma bilang, Tuhan aku mengasihimu. Ketika bacaan kita pada sedang merasa bahwa engkau sedang membaca surat cinta dari Tuhan, benar-benar kita merasa bahwa Tuhan sedang berbicara pada kita, sehingga kita baca itu dengan penuh gairah, dengan penuh cinta bahwa Tuhan sedang
berbicara kepada kita. Cinta, passion tidak boleh hilang dari hidup kita. Kalau itu hilang, habislah kita. Habis. Tidak ada artinya apa pelayanan kita, apapun tidak ada artinya kalau kita kehilangan cinta. Karena Tuhan mau sebuah. Ketika orang Israel pada hari itu takut dengan kedatangan Tuhan di Gunung Horeb, karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar sehingga gunung itu menyala, gunung itu membara. Orang Israel semua bilang gini, jangan datang dekat-dekat kepada kami Tuhan, kami tidak mau dekat-dekat dengan Engkau, nanti kami mati. Anda tahu, mereka menolak Tuhan pada hari itu. Mereka bilang, sudah katakan saja hukummu, katakan saja perintahmu, nanti kami kerjakan. Sudah, kami perihal dekat-dekat kepadamu, kami nggak bisa, kami nggak berani, nanti kami mati. Gunung aja membara seperti itu, kami takut. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan perintah, mereka bisa melakukan hukum tanpa hubungan. Mereka sedang bilang, kita bisa loh, kita lakukan hukummu Tuhan, kasih aja hukummu, kasih aja perintahmu, kita mau kerjakan itu tanpa hubungan. Mereka sedang bilang tanpa hubungan. Dan apa yang terjadi? Bisakah mereka melakukan hukum Taurat itu kemudian tanpa hubungan? Semuanya mati di padang gurun kecuali Kaleb Yosua dari angkatan itu yang hidup. Kenapa? Mereka sedang bilang, kita mampu melakukan hukum ini tanpa hubungan. Saya kasih tahu, hukum Tuhan tidak bisa dilakukan tanpa hubungan, karena tidak akan pernah mampu. Tapi ada seorang manusia hari itu berani mendekati kemuliaan Allah. Musa hari itu masuk di tempat Tuhan ada. Hari itu Alkitab mencatat Musa memasuki kabut kelam itu di mana Tuhan ada. Musa hari itu sendirian memasuki kabut kelam di mana Allah ada, satu-satunya manusia yang hari itu berani mendekati Allah, mengatakan aku perlu Engkau Tuhan, aku mau sebuah hubungan. Tidak peduli walaupun mungkin kata orang-orang kalau ketemu Tuhan bisa mati, aku tidak peduli itu. Musa sedang mengatakan, aku akan masuk ke embun kelam di mana Engkau ada. Ketika orang lain takut semua, takut mati, nanti gimana kalau kena gunung yang membara itu mati? Tapi seorang Musa tidak pernah mempedulikan apapun. Dia naik gunung itu dan memasuki tempat kabut kelam di mana Allah ada. Bagi Musa yang dia perlukan hanya Tuhan. Bagi Musa yang dia inginkan hanya Tuhan. Bagi Musa Tuhan itu adalah hidupnya. Bagi Musa Tuhan itu segalanya. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, Musa, engkau satu-satunya yang berkenan kepadaku. Apa yang engkau mau, Musa? Apa yang dilihat Tuhan dari Musa? Cintanya, hatinya, gairahnya untuk mengikuti Tuhannya, untuk mencintai Tuhannya. Itu yang dilihat Tuhan dari seorang Musa. Ketika Musa 40 hari berada di Gunung Horeb, dia mencintai Tuhan, dia mau ada bersama dengan Tuhan. Ketika orang lain menolak Tuhan, ketika orang sebangsanya menolak Tuhan, tidak mau dekat-dekat, Musa sendirian dengan Tuhan di atas gunung. Itulah hubungan, itulah cinta. Bagi Musa, Tuhan itu segala-galanya. Bagi Musa, Tuhan itu adalah hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan itu hidup kita? Apakah Tuhan itu segala-galanya bagi kita? Apakah Tuhan itu yang terutama buat kita? Apakah cinta kita hanya buat Tuhan? Atau cinta kita hari ini sedang dingin? Atau cinta kita hari ini sedang tidak ada sama sekali kering? Kalau kita dingin hari ini kering, saya cuma mau bilang bertobatlah. Karena kalau tidak, kaki Dian akan diambil dari hidup. Kaki Dian akan diambil dari hidup, dan itu perkara yang sangat serius. Bertobatlah.
Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh cinta kita, dengan seluruh gairah kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.